melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Cheon Yewon berhasil mendapatkan tanda nama kuning dari instruktur senior Ho Ji Chang. Hubong yang melihat hal itu langsung menangis bahagia dan menghampiri tuannya. "Tuan!" Hubong sapa Yewon yang tiba-tiba melihat Hubong muncul di belakangnya. Hubong memberi hormat dan berseru, "Wah, kami telah menunggu kedatangan Anda kembali." Melihat Hubong yang begitu mengkhawatirkan dirinya, Yewon menepuk pundaknya dan berkata, "Maaf telah membuat kalian khawatir." "Jangan minta maaf, Tuan," jawab Hubong. Ji Chang yang melihat kehangatan antara Yewon dan pengikutnya hanya melirik dengan senyuman. "Cheon Yewon." Seseorang tiba-tiba memanggil namanya, membuat Yewon segera menoleh ke arah suara tersebut. Orang yang memanggilnya adalah Baekgi. Melihat Baekgi berjalan mendekatinya, Yewon bertanya-tanya dalam hati, apa yang dia inginkan dariku? Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Apakah itu sesuatu yang penting? Tiba-tiba saat sudah berada di hadapan Yewon, Baekgi berlutut. Yewon terkejut dan merasa bingung dengan apa yang dilakukan Baekgi. Dalam hati, ia bertanya-tanya, sedang apa dia? Melihat sikap Baekgi yang aneh, Yewon malah merasa canggung dan bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Baekgi tampak malu-malu untuk mengeluarkan kata-katanya. Namun akhirnya, dengan suara lantang, ia berkata, "Aku ingin mengucapkan terima kasih. Aku, Kadet 18, Baekgi, telah diselamatkan dari racun Poison Clan oleh Tuan Cheon Yewon." Mendengar pernyataan itu, para kadet yang menyaksikan langsung terkejut dengan fakta tersebut. Baekgi melanjutkan, "Melihat Tuan Muda Cheon Yewon menanggung hukuman penjara di pusat penahanan setelah menyelamatkanku, aku, Baekgi, tidak bisa berbuat apa-apa selain merasa tergerak." Yewon yang mendengar perkataan Baekgi hanya bisa merasa canggung dan bergumam dalam hati. Kenapa dia berbicara dengan cara yang begitu aneh? Para kadet yang melihat situasi ini mulai berbisik di antara mereka. "Tunggu, apa yang dia katakan? Kadet 7 melakukan itu untuk Kadet 18. Kenapa Kadet 18 mengatakan hal itu sambil berlutut? Sial, kenapa mereka memperlakukannya seperti itu?" Sambil menahan rasa malu karena diperhatikan begitu banyak orang, Baekgi tiba-tiba berteriak lantang, "Aku, Kadet 18, Baekgi, bersumpah demi hidupku untuk melayani Tuan Muda Cheon sebagai pengikut setianya." Mendengar pernyataan Baekgi yang begitu dramatis, Yewon akhirnya menyadari sesuatu dan bergumam dalam hati, "Aku mengerti sekarang, jadi dia merencanakan semua ini sendiri." Para kadet yang mendengar pernyataan Baekgi mulai saling berbisik kembali. Kadet 18 bawahan Kadet 7, jadi dia melakukan itu untuk melindungi pengikutnya. Aku tidak menyangka dia akan berbuat sejauh itu demi bawahannya. Wang Hul yang melihat aksi Baekgi tersenyum puas dan berbicara melalui telepati dengannya. "Kerja bagus Baekgi, meskipun bicaramu agak canggung." Baekgi yang wajahnya memerah menjawab, "Ini terakhir kali aku mengikuti ide-ide gilamu." "Hahaha, baiklah," jawab Wang Hul sambil tertawa. Kini kita beralih ke Ho Ji Chang dan Im Pyong yang tengah berjalan kembali ke bangunan utama. Im Pyong bertanya, "Anda baik-baik saja, Pak?" Ji Chang menjawab dengan nada datar, "Kau pikir aku merasa malu atau apa? Dia mendapatkannya dengan keterampilannya sendiri, secara adil dan jujur." Im Pyong menanggapi, "Dia luar biasa, telah menguasai teknik pedang yang luar biasa. Menurut Anda, apakah dia juga mempelajarinya dari Guardian Kanan?" Ji Chang menjawab, "Mungkin, karena dia seorang seniman bela diri Grandmaster, itu sangat mungkin." Mendengar hal itu, Im Pyong bertanya-tanya dalam hati, kenapa seseorang yang terkenal dengan teknik blade-nya justru mengajari muridnya dengan teknik sword? Melihat Ji Chang berjalan menuju atap, Im Pyong bertanya, "Anda tidak ke kantor?" Ji Chang menjawab, "Pergilah, aku akan mencari udara segar dulu." Di atap, terlihat Ji Chang menemui Wamyung dan menyapanya. Wamyung menanggapi, "Kau akhirnya di sini." Ji Chang berkata, "Seandainya Anda tidak memberitahu saya melalui telepati suara, saya pasti akan kehilangan kendali." Wamyung menanggapi, "Siapapun akan bereaksi dengan cara yang sama saat menghadapi teknik pedang semacam itu." Ji Chang berkata, "Di masa muda, saya telah bertempur dalam ratusan pertempuran melawan kekuatan keadilan dan kekuatan kejahatan. Dan jelas, saya telah bertarung bersama Lord berkali-kali." Wamyung diam dan terus mendengarkan. Ji Chang melanjutkan, "Mengingat bagaimana Anda secara pribadi membantu Lord sebagai guardian, saya yakin Anda tahu lebih baik daripada saya teknik pedang yang digunakan oleh Cheon Yewon.
Jika mataku tidak menipuku, itu seperti teknik pedang milik Lord Heavenly Demonic. Sebenarnya, itu bahkan lebih mengerikan. Narator berkata, Heavenly Demonic Sword Technique sebagai teknik pedang yang diciptakan oleh pendiri kultus demonic, Heavenly Demon. Teknik ini adalah yang terhebat dalam kultus dan hanya diwariskan kepada para lord. Dikatakan bahwa leluhur Heavenly Demon, jenius seni bela diri terbesar di masanya, menguasai dunia sebagai pendekar terhebat berkat teknik pedang ini. Wamyung yang mengetahui sejarah teknik pedang itu mulai berpikir, meskipun sekilas mirip dengan Heavenly Demonic Sword Technique, sebenarnya itu jauh lebih hebat. Teknik pedang yang bahkan melampaui Heavenly Demonic Sword Technique milik Lord. Bagaimana anak ini melakukannya? Mungkinkah? Apa dia mempelajarinya dari monolith safir yang dikatakan menyimpan pencerahan terakhir leluhur Heavenly Demon? Tapi bagian belakang monolith itu telah rusak karena tanda pedang. Aku sudah melihatnya beberapa kali, namun aku tidak bisa melihat apapun. Jadi bagaimana? Saat Jicang menanyakan sesuatu, tiba-tiba Wamyung memotong pembicaraannya. Instruktur Ho, mari kita merahasiakan masalah ini untuk saat ini. Jicang menanggapi, jadi Anda punya pemikiran yang sama dengan saya, Direktur. Saya mengerti. Saya juga berpikir itu tindakan terbaik untuk saat ini. Sementara itu, beberapa kadet mulai mendatangi Yewon dan memperkenalkan diri. Tuan muda Jeon Yewon, saya tersentuh setelah mendengar tentang pengorbanan yang Anda buat untuk pengikut Anda. Saya mendengar bahwa Anda merekrut orang-orang berbakat tanpa memandang jenis kelamin dan klan mereka. Jika Anda mau menerima saya bersumpah untuk mendedikasikan seluruh hidup saya untuk melayani Anda. Perkenalkan dulur, dia adalah kadet 220, Ho Sangwa dari klan Destructive Exe. Wang Hul yang melihat wanita itu, tiba-tiba wajahnya memerah. Kenapa dia tersipu? Tanya Baek di dalam hati sambil melihat ekspresi Wang Hul. Seorang kadet lain memberikan hormat kepada Yewon dan berseru, "Tunggu, saya juga. Saya. Keterampilan seni bela diri saya mungkin bukan yang terbaik, tapi jika Anda menerima saya berjanji untuk bersumpah setia kepada Anda." Yewon menanggapi dengan senyuman ramah. Seseorang selalu dapat meningkatkan seni bela diri mereka. Yang lebih penting, aku bersyukur kau ingin mengikutiku. Selamat datang di grup. Kadet itu tampak terharu dan berkata, "Saya, Jin Go, putra tertua dari keluarga Jin, dan saya bersumpah akan menjadi pengikut abadi Anda. Terima kasih." Hubung yang melihat sikap Jin Ho berbisik pelan, "Bukankah dia agak berlebihan?" Sementara itu, Wang Hul dan Baek yang melihat Jin Go bergabung hanya bisa bergumam dalam hati, "Kita mendapatkan Hubong lagi." Wang Hul mulai memegang dagunya dan berpikir, "Ini buruk, kami masih kekurangan 3 orang. Aku pikir lebih banyak orang akan menunjukkan minat, tapi karena Tuan telah mendapatkan tanda nama kuning lainnya, ini hanyalah masalah waktu." Yewon bertanya kepada Wang Hul, "Di mana pengikut lainnya?" Wang Hul menjawab, "Tuan, pertama-tama mari kita cari tempat pribadi." Singkat cerita, Yewon dan para pengikutnya telah berpindah ke suatu tempat di hutan. Setelah mendengar penjelasan dari Wang Hul, Yewon berkata, "Aku mengerti. Jadi Wang Chun dan Ho Daimyung pergi. Majil, Jawomin, terima kasih atas kerja keras kalian dalam membujuk orang." Majil dan Womin menanggapi, "Itu bukan apa-apa, Tuan. Terima kasih telah kembali kepada kami dengan selamat." Yewon bertanya, "Di mana Oh Jong?" Mendengar pertanyaan itu, Hubong tidak bisa menyembunyikan ekspresi sedihnya dan menutupi matanya dengan ikat kepala. Begitu juga dengan pengikut lainnya. Melihat pengikutnya hanya diam dan tidak menjawab, Yewon bertanya kembali, "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Singkat cerita, para pengikutnya telah menjelaskan apa yang terjadi pada Oh Jong. Mendengar cerita dari pengikutnya, Yewon hanya terdiam dan bergumam dalam hati, "Ha Ilmin, dia masih belum kehilangan kebiasaan buruknya." Baeki yang mengamati Yewon bergumam dalam hati, "Dia berbeda dari sebelumnya. Dia marah, tapi dia tetap tenang dan mengendalikan niat membunuhnya. Aku tidak berpikir dia akan gegabah seperti sebelumnya." Wang Hul bertanya, "Apa yang ingin Anda lakukan, tuanku?" Yewon berpikir sejenak. Karena akademi bermaksud agar para kadet memperebutkan tanda nama kuning. Meskipun jahat, aku tidak bisa mengatakan tindakannya salah. Namun, sepertinya tidak ada dari mereka yang mau memaafkannya. Yewon berkata tegas pada pengikutnya, "Karena kita berhutang banyak padanya, saatnya kita membayar kembali hutang kita." Melihat emosi Yewon yang tiba-tiba berubah, Baeki bertanya-tanya dalam hati, "Dia memang berubah kan?" Kini kita beralih ke Cheon Yu Chang yang sedang didatangi oleh sekelompok kadet.
Karena Mimin belum mengetahui nama orang ini, kita sebut saja Lekman. Kalau tidak salah, Lekman dulunya satu grup dengan Baekgi. Lekman berkata kepada Yuchan, "Seperti yang kau minta, kami memprovokasi Ha Ilming untuk mengambil tanda nama kuning Baekgi." Melihat Lekman yang datang, Yuchan bertanya, "Hah, apa kau ketua grupmu? Bukankah ketuanya Wu atau siapalah itu?" Lekman menjawab, "Wu Pyongha sedang dirawat karena luka dalam serius. Yang lebih penting." Sebelum Lekman menyelesaikan perkataannya, Yuchan memotong, "Ayolah, kenapa kau benar-benar berpikir aku akan mengingkari janji?" Yuchan menunjukkan tanda kuning miliknya dan melanjutkan perkataannya, "Tapi masalahnya, kau belum memenuhi janjimu." "Apa maksudmu?" tanya Lekman dengan kesal. Yuchan menjawab, "Kesepakatannya adalah membantuku mendapatkan Baekgi. Jadi apakah sekarang Baekgi ada di sini?" Mendengar perkataan Yuchan, Lekman hanya bisa memendam emosinya dan tidak berani melawan. Lekman bertanya, "Lalu apa yang kau inginkan?" Yuchan menjawab, "Ya, aku tidak butuh sesuatu yang megah. Aku hanya berpikir untuk mendapatkan Baekgi. Dia hanya perlu keputusasaan yang lebih besar. Kau tahu pepatah itu kan? Kau perlu mengalami masa-masa sulit untuk mengenali pasang surut. Baiklah, sekarang aku memikirkannya. Kalian tidak memiliki seseorang yang cocok untuk menjadi ketua grup. Dan Cheong Jongsum sudah dilenyapkan." "Apa?" teriak Lekman yang mendengar perkataan Yuchan. Yuchan memanggil Yumpa dan berkata, "Oi, Yumpa, aku akan memberimu kesempatan lagi." Yumpa yang mendengar hal itu langsung tersenyum. Yuchan berkata bahwa orang-orang ini dan hancurkan grup Baekgi. "Tidak, grup Cheon Yewon, dan ambil tanda nama kuning mereka. Kau sudah tahu bagaimana melakukan itu, bukan? Kau lebih baik tidak membuat kesalahan bodoh seperti terakhir kali." Yumpa langsung memberi hormat dan berkata, "Saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda." Sembari menengok ke Lekman, Yuchan berkata, "Jika kau berhasil mengambil tanda nama mereka, bentuk grup dengan orang-orang ini di bawah perintahku. Dan dengan ini, kalian juga mendapatkan ketua grup. Jadi ini sama-sama menguntungkan, bukan?" Hahaha. Mendengar hal itu, Lekman jadi kesal sendiri dan bergumam dalam hati, "Jadi dia ingin kita menjadi pengikutnya. Sial." Kini kita beralih bersama grup Ha Ilming yang sedang berlatih Seven Demon Sword. Di saat ia sedang berlatih bersama grupnya, tiba-tiba ada sekelompok kadet mendatanginya. "Kau kadet 108, Ha Ilming, ketua grup 6 kan? Aku kadet 200, Yumpa." Melihat kadet yang berada di belakang Yumpa, Ha Ilming bergumam dalam hati, "Orang-orang di belakangnya adalah orang yang sama yang membantuku mengejar Baekgi kemarin." Melihat hal itu, Ha Ilming bertanya, "Ada urusan apa kau datang ke sini?" Yumpa menjawab, "Aku akan langsung ke intinya. Aku ingin meminta bantuanmu. Aku perlu tanda nama kuning untuk lulus tes ketiga." Ha Ilming menanggapi, "Jangan membuatku tertawa. Kenapa aku harus membantumu kalau tidak ada untungnya bagiku? Sekarang berhenti menggangguku saat aku berlatih, dan nyahlah." Yumpa berkata, "Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku mengejar grup Cheon Yewon?" "Cheon Yewon?" ucap Ha Ilming yang terkejut. Melihat Ha Ilming yang tertarik dengan Yewon, Yumpa melanjutkan perkataannya, "Aku pribadi berhutang budi kepada Cheon Yewon, dan itu hutang yang cukup menjengkelkan. Aku menghadapi banyak kesulitan berkat dia. Jika kita bisa mengambil tanda nama kuningnya, grupnya akan bubar. Dan siapa yang ingin mengikuti seseorang yang kehilangan grupnya 2 kali? Secara alami, peluangnya untuk didiskualifikasi dalam tes ketiga akan meningkat." Mendengar perkataan Yumpa, Ha Ilming bergumam dalam hati, "Aku ingin menyelesaikan apa yang aku mulai kemarin. Tapi keterampilan bajingan itu, apa aku tidak punya pilihan lain selain bekerja sama?" Setelah mempertimbangkan hal itu, Ha Ilming menerima permintaan Yumpa. Yumpa pun berterima kasih pada Ha Ilming karena telah menerima permintaannya. Ha Ilming bertanya, "Kapan kita akan menyerang?" Yumpa menjawab, "Sekarang juga." Mendengar hal itu, Ha Ilming menyeringai dan berkata, "Aku suka gayamu." Kini kita beralih ke hutan bersama Yewon dan pengikutnya. Di saat mereka sedang berdiskusi, Ha Ilming dan gerombolannya datang menyergap. Ha Ilming mengacungkan pedangnya sembari berkata, "Kalian cukup mahir menyelinap di sekitar pegunungan ya?" Yewon nampak santai saja melihat penyergapan itu dan menanggapi, Aku padahal akan pergi mencarimu. Jadi terima kasih sudah datang ke sini." Ha Ilming yang melihat Yewon begitu santai malah kesal sendiri dan berkata dengan nada tinggi, "Kau tersenyum, apa kau tidak mengerti situasi yang kau hadapi? Dasar idiot." Yewon menanggapi, "Itu harusnya kalimatku." "Apa?" seru Ha Ilming. Siapa sangka Lekman dan grupnya tiba-tiba mengacungkan pedangnya ke arah grup Ha Ilming dan berteriak,
Kami peringatkan, jatuhkan pedang kayu kalian. Ha Ilming dan Yumba sangat terkejut melihat Lekman mengkhianati mereka. Mereka berdua hanya terpaku, terdiam melihat kejadian tidak terduga ini. Yewon berkata pada mereka berdua, sekarang izinkan aku bertanya lagi, siapa sebenarnya yang idiot? Kini alur mundur 4 jam sebelumnya, di lapangan kosong di belakang fasilitas pelatihan ekspor. Lekman bertanya kepada rekannya atau ketuanya yang hendak pergi. Pyongha, apa kau akan baik-baik saja sendiri? Pyongha menjawab, tidak ada yang bisa aku lakukan tentang itu, aku disuruh datang sendiri. Lekman menanggapi, aku punya firasat buruk. Pyongha menanggapi, kita dapat membentuk grup kita sendiri selama kita memiliki tanda nama kuning. Lekman menanggapi, tapi satu tanda nama tidak akan cukup untuk 20 orang dari kita di sini. Pyongha menanggapi, itu tidak berarti kita bisa berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Selain itu, untuk bertahan hidup di Demonic Academy, kita tidak bisa takut tangan kita kotor. Itu akan benar-benar menjadi akhir dari kita jika kita menyerah hanya karena kita lemah. Lekman yang ragu berkata, tapi menjadikan mantan pemimpin kita sebagai alat negosiasi itu... Pyongha segera memotong dan berkata, kita tidak bisa terus menangisi susu yang tumpah, jadi berhentilah mengkhawatirkan grup. Aku berjanji untuk memberimu tempat setelah aku menjadi ketua grup. Tunggu! Seru seseorang yang tiba-tiba datang ke base camp mereka. Melihat seseorang yang datang itu, Pyongha sangat terkejut dan bertanya, Kau, bagaimana kau? Yewon yang begitu santai bertanya, kenapa kau begitu terkejut? Yewon tidak datang sendirian, ia datang bersama pengikutnya. Baekgi juga tiba di sana dan langsung melemparkan pertanyaan ke Pyongha. Kau membuat kesepakatan menggunakan diriku? Mantan kelompoknya sangat terkejut melihat kedatangan Baekgi. Melihatnya datang, Pyongha bertanya, apa kau di sini untuk membalas dendam karena kemarin? Wang Hul menjawab, apa? Kau tidak berpikir kau akan membayar harga untuk menyergap kami seperti musang kotor? Para kadet di belakang Pyongha mulai berbisik satu sama lain. Mereka membicarakan rumor yang beredar. Konon, Cheon Yewon akan menghancurkan dantian siapapun yang berani membuatnya marah. Bahkan, desas-desus lain menyebutkan bahwa ia telah mengirim banyak orang ke rumah sakit. Mengingat hal itu, ketakutan mulai menyelimuti para kadet. Mereka pun diam-diam mencari cara untuk menghindari konfrontasi dengan Yewon, apapun caranya. Mendengar bisikan-bisikan penuh ketakutan itu, Pyongha berseru pada kelompoknya, dasar idiot, kita melebihi jumlah mereka. Yewon yang mendengar seruan Pyongha hanya menghela nafas dan berkata, sepertinya kau benar-benar idiot, mengatakan sesuatu seperti itu di depanku. Apa kau bilang? Seru Pyongha. Tiba-tiba, Yewon melesat dengan kecepatan luar biasa menuju Pyongha, lalu mencengkeram tangannya dengan erat. Sebelum melayangkan pukulannya, ia bergumam dalam hati, kendalikan kekuatanmu. Dem! Pukulan Yewon menghantam perut Pyongha dengan dahsyat, membuatnya memuntahkan darah seketika. Tubuh Pyongha langsung terlempar jauh, melewati para kadet di belakangnya. Melihat kejadian itu, para kadet hanya bisa terbelalak dengan mulut menganga, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Pyongha jatuh keras, terbanting beberapa meter di tanah, lalu terkapar, tidak berdaya. Yewon yang melihat sejauh apa Pyongha terhempas, justru malah kebingungan sendiri. Oke lur, tadi Lekman bilang ke Yuchan kalau ketuanya masuk rumah sakit kan? Nah, itu semua gara-gara Cheon Yewon. Jadi sebelum Lekman menemui Yuchan, Yewon sudah lebih dulu menemui Lekman lur. Kita kembali ke cerita. Saat semua orang terpaku melihat Pyongha yang terkapar, tiba-tiba Hubong menarik baju Lekman dan bertanya, di mana itu tanda nama kuning yang kau ambil kemarin setelah menghancurkan semua jari Ohjong? Lekman menjawab, ada di kadet 108, Ha Ilming. Mendengar hal itu, Wang Hul berkata, seperti yang kita duga. Yewon menanggapi, tidak mungkin musang serakah membiarkan orang-orang ini memilikinya. Sial! Teriak Hubong sambil memukul Lekman. Melihat Hubong mulai lepas kendali, Baekgi segera menghentikannya. Hubong yang melihat Baekgi memegangi tangannya segera menepisnya dan berkata, jangan hentikan aku, atau kau jadi sentimental karena mereka mantan grupmu. Beri aku waktu sebentar, ucap Baekgi kepada Hubong. Baekgi mendekati Lekman dan bertanya, apa yang kau maksud dengan membuat kesepakatan tentangku? Lekman menjawab, Tuan Muda Blade Clean, Cheon Yuchan, dia mengatakan kepada kami untuk menempatkanmu dalam krisis dengan menyerangmu dan mengambil tanda nama kuningmu. Cheon Yuchan? Gumam Yewon.
yang akhirnya mengetahui dalang dibalik kejadian ini. Baekgi yang mendengar hal tersebut sangat kesal dan bergumam dalam hati. Sial, aku tidak percaya ini. Aku pikir aku berhutang budi padanya, tapi tidak kusangka semua ini adalah rencananya. Baekgi melemparkan pertanyaan kembali ke Lekman. Dan kau dijanjikan tanda nama kuning sebagai gantinya? Lekman menjawab, aku benar-benar minta maaf Baekgi. Kalian semua bajingan kotor, ucap Baekgi sebelum meninggalkan Lekman. Prawo! Hubong kembali memukuli Lekman sambil berteriak, dasar bajingan licik, aku akan memperlakukanmu seperti yang kau lakukan pada Ojong. Melihat Hubong yang bersemangat, Wang Hul mendatanginya dan berkata, tunggu. Hubong menoleh ke arah Wang Hul penuh kesal. Sekarang apa lagi? Wang Hul meletakkan tangannya di pundak Hubong dan bertelepati dengannya. Apa menurutmu memukuli satu orang saja sudah cukup? Percayalah, kita bisa memancing semuanya. Setelah Hubong tenang, Wang Hul mengambil alih dan bertanya kepada Lekman. Kadet 670, apa kau benar-benar percaya pada kata-kata Tuan Muda Cheon Yuchan? Lekman bingung dan bertanya balik. Apa maksudmu? Wang Hul menegaskan, apa menurutmu dia benar-benar akan memberimu tanda nama kuning? Lekman menjawab ragu-ragu, tapi Tuan Muda membuat janji dengan kami. Wang Hul menanggapi, baiklah, karena kalian adalah grup yang terdiri dari 20 orang, dia pasti telah menjanjikan kalian 2 tanda nama kan? Lekman terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Kelompok Lekman yang mengetahui bahwa Cheon Yuchan hanya akan memberikan 1 tanda nama mulai bertengkar dan meragukan pemimpin mereka. Melihat situasi itu, Wang Hul tersenyum tipis dan melanjutkan. Pertama, kalian dipermainkan, dan sekarang kalian mulai bertengkar. Lekman yang bingung bertanya, apa maksudmu dipermainkan? Wang Hul menjawab, apa menurutmu Tuan Muda Cheon Yuchan tidak bisa menduga masalah ini? Jika kalian saling bertengkar, kalian hanya akan bermain sesuai rencananya. Para kadet yang mendengar kebenaran itu mulai resah dan kesal dengan apa yang terjadi. Melihat mereka mulai bimbang, Wang Hul berkata, apa berteriak dalam kemarahan adalah satu-satunya rencana kalian? Jika kalian benar-benar marah, kalian harus membalas dendam. Sekarang kembali ke waktu utama. Lekman dan kelompoknya tiba-tiba melakukan penyergapan terhadap Ha Ilming dan Yumpa. Yumpa menoleh ke arah Lekman dan bertanya, sekarang apa artinya ini? Lekman menjawab dengan nada penuh amarah, artinya, apa menurutmu kalian bisa tetap menggunakan tanda nama kuning sebagai jaminan? Kau pasti menganggap kami idiot. Yumpa menanggapi, sepertinya seseorang telah membisikkan kata-kata manis ke telinga kalian. Hubong yang mendengar itu langsung menyela. Berbicara manis, kau bahkan tidak bisa mengambil tanda nama instruktur karena kurang terampil. Berani sekali kau berkata begitu, padahal kau hanyalah pengecut yang menyerang orang secara berkelompok. Ha Ilming yang mendengar perkataan Hubong langsung geram dan membalas, berani-beraninya kau menyebutku kurang terampil saat kau sendiri berlarian seperti tikus dengan ekor di antara kedua kakimu. Wang Hul yang mendengar hal itu tertawa terbahak-bahak lalu menanggapi, lalu menurutmu apapun yang terjadi kau tidak akan berlari seperti tikus juga kan? Karena kami tidak berniat melepaskanmu. Ha Ilming yang disergap dari segala sisi melihat sekelilingnya dan bergumam dalam hati, bagaimana bisa jadi seperti ini? Ini bukan waktunya untuk bersikap angkuh. Haruskah aku mencoba melarikan diri sendiri? Tapi, jika aku meninggalkan rekan-rekanku di sini, lulus ujian ketiga tidak akan mungkin. Yumpa yang melihat situasi sekarang juga merasa cemas dan mulai berpikir, sial, jika aku gagal kali ini juga, aku akan kehilangan semua kesempatan untuk melayani di bawah Tuan Muda Cheon Yuchan. Aku perlu membujuk mereka apapun yang terjadi dan menghindari krisis ini. Setelah memikirkan hal itu, Yumpa mencoba bernegosiasi dengan Lekman. Lekman, aku pikir ada kesalahpahaman. Tuan Muda Cheon Yuchan bilang dia akan menjadikan kalian pengikut pribadinya. Jadi kenapa kau tidak percaya padanya? Lekman menanggapi, apa itu berarti dia akan memberi kita 2 tanda nama kuning? Yumpa yang mendengar perkataan itu jadi bingung. Lekman menjelaskan, untuk menerima 19 dari kita semua sebagai pengikutnya, bukankah kita membutuhkan setidaknya 2 tanda nama? Menyadari hal itu, Yumpa bergumam penuh kesal. Sialan, jadi itu sebabnya mereka mengkhianati kita. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku tidak dapat membujuk mereka di sini, misi ini akan berakhir dengan kegagalan. Tapi aku juga tidak bisa membuat janji begitu saja sendirian. Setelah memikirkan hal itu, Yumpa berkata kepada Lekman, bagaimana kalau kita melakukan ini sebagai gantinya?
Aku secara pribadi akan bertanya kepada Tuan Cheon Yu-chan agar kalian dapat menerima 2 tanda nama kuning. Kau akan menanyakannya? Tanya Lekman. Melihat Lekman mulai terpengaruh, Yumpa tersenyum licik dan bergumam dalam hati. Hehehe, karena aku bisa bertanya, itu tidak bohong. Tentu saja itu sepenuhnya terserah Tuan Muda Cheon Yu-chan apakah dia akan menerimanya atau tidak. Lekman berkata, itu tawaran yang cukup menarik, tapi apa kau bisa menanganinya? Menangani apa maksudmu? Tanya Yumpa. Terlihat Jiwon melesat ke punggung Yumpa sembari berkata, maksudnya jika kau bisa menanganiku. Mendengar suara tidak asing dari belakangnya, seketika Yumpa langsung panik. Dengan refleks cepat, Yumpa berhasil menghindari serangan Yewon. Melihat Yewon mulai menyerang, Ha Il-ming segera membalas. Dasar brengsek! Teriaknya sambil mengayunkan pedang kayunya ke kepala Yewon. Tapi Yewon dengan mudahnya menangkap pedang kayu itu lalu mematahkannya. Melihat kemampuan Yewon, Ha Il-ming langsung berkeringat dingin dan bertanya-tanya. Bagaimana bisa? Itu adalah pedang kayu yang dilapisi dengan Seven Star Ki. Berawak! Tanpa disadari Ha Il-ming, Baeki bergerak cepat dan menendang pinggul Ha Il-ming. Terkena tendangan itu, Ha Il-ming terpental beberapa meter. Ha Il-ming yang tergeletak kesakitan memegangi perutnya sembari menatap Baeki yang berdiri di hadapannya. Baeki yang berdiri di sana bersiap untuk bertarung dan berkata tegas, aku akan menjadi lawanmu. Ha Il-ming yang tertunduk di sana meringis kesakitan sembari berkata, dasar bajingan licik, melakukan serangan kejutan. Ha Il-ming yang meraba rusuknya bergumam dalam hati, sial, apa itu patah lagi? Kami jelas tidak diuntungkan, tapi kabur bukanlah pilihan. Pasukan dari Yumpa dan Ha Il-ming lari terbirit-birit melihat kengerian dari Yewon Squad. Yumpa sendiri nampak bingung harus melakukan apa di situasi yang kacau ini. Dalam hati, ia bergumam, tidak mungkin aku bisa menangani grup mengerikan Cheon Yewon. Entah bagaimana aku harus menerobos dan melarikan diri. Melihat pasukannya meninggalkannya, Ha Il-ming sangat kesal dan berseru pada mereka, apa yang kalian lakukan? Jangan berpaling dariku! Seru Baeki yang menerjang maju. Dengan ekspresi panik, Ha Il-ming segera berbalik ke arah Baeki. Baeki melakukan tendangan beruntung. Di sisi lain, Ha Il-ming berusaha menahan tendangan itu dengan tangannya. Tapi tendangan Baeki lebih kuat dan tangannya langsung terhempas. Wang Hul nampak bersemangat dan bersiap menghajar para cecunguk di hadapannya. Begitu juga dengan rekan-rekannya yang lainnya. Mereka menerjang bersama dan menghajar mereka yang berusaha melarikan diri. Baeki tanpa ampun terus menghajar Ha Il-ming sampai bermuntahkan darah. Yumpa yang berdiri di sana diselimuti kebingungan. Dalam hati, ia bergumam, sial, bagaimana bisa jadi seperti ini? Ini kekalahan kita, tidak ada jalan lagi. Melawannya hanya akan memperburuk keadaan. Jika kita tidak bisa menang, maka hanya ini satu-satunya cara. Yumpa menjatuhkan pedangnya, lalu segera bersujud kepada Yewon dan berkata, saya menyerah. Ini kemenangan Anda, Tuan Muda Cheon Yewon. Melihat sikap Yumpa, Yewon bertanya, apa maksudnya ini? Yumpa menjawab, hasilnya sudah diputuskan. Apa yang harus kita lakukan saat kita sudah kalah? Anda telah mengalahkan kami. Tolong tunjukkan kami belas kasihan sebagai calon Vice Lord. Dalam sujudnya, Yumpa tersenyum licik sambil bergumam dalam hati, tidak peduli seberapa marah dia harus bersikap lunak pada seseorang yang mengemis berlutut. Belas kasihan, ucap Yewon sambil menghantamkan kepala Yumpa ke tanah. Yewon menarik rambut Yumpa lalu berkata, katakan padaku, kenapa aku harus menerima kau menyerah? Jika kau tidak ingin bertarung, kau seharusnya tidak bertindak seperti bajingan licik sejak awal. Yumpa menjawab dengan nada tinggi, apa yang kau lakukan kepada lawan yang sudah menyerah? Diam. Berawak! Tanpa ampun, Yewon menghantamkan kepala Yumpa ke tanah begitu keras. Melihat Yumpa yang disiksa oleh Yewon, pasukan Yumpa sangat terkejut dan ketakutan. Yewon mengangkat kepala Yumpa yang bermandikan darah, lalu berkata, kau harus membayar harga karena mengganggu orang lain. Aku bahkan belum memulainya. Yewon menghantamkan kepala Yumpa kembali ke tanah. Yumpa yang babak belur dengan nafas yang tersengal-sengal berkata, kau brengsek. Apa menurutmu Tuan Muda Cheon Yu-chan akan membiarkan ini? Yewon menanggapi, Cheon Yu-chan tidak akan membiarkan ini. Dalam hati, Yumpa berkata, sial, aku merasa gugup.
Namun Tuan Muda Cheon Yu-chan saat ini memimpin faksi terbesar di Demonic Academy. Aku tidak punya pilihan lain selain berharap Cheon Ye-won akan sedikit takut padanya. Ye-won menghela nafas, lalu menatap tajam Yumpa dan berkata, "Terima kasih untuk peringatannya." Melihat ekspresi dan ucapan Ye-won, Yumpa langsung ketakutan setengah mati. Ia lupa kalau Ye-won adalah seseorang yang menghancurkan semua tulang Jongsum tanpa ragu. Brawak! Ye-won menghantamkan kembali kepala Yumpa sampai dirinya tidak sadarkan diri. Melihat Yumpa yang sudah kehilangan kesadaran, Ye-won segera melepaskannya dan berkata, "Pingsan karena ini. Seandainya aku menggunakan semua kekuatanku, aku mungkin akan menghancurkan kepalanya." Singkat cerita, kelompok Ha Ilming dan Yumpa telah ditangkap. Terlihat mereka diselimuti ketakutan akan siksaan. Ye-won bertanya ke rekannya, "Bagaimana dengan Ha Ilming?" Baekgi menjawab, "Dia di sana, dia masih melawan. Jadi kami telah mengaktifkan titik tekanan Chibisu dan melumpuhkannya." Ha Ilming yang tertangkap bergumam penuh kesal, "Sial, seandainya tulang rusukku tidak patah." Baekgi bertanya ke Ye-won, "Apa saya harus melepaskan tekanan Chibisu?" Ye-won menjawab, Tidak apa-apa. Aku tidak ingin mendengar apapun dari bajingan ini." Tiba-tiba Ye-won meraih tangan Ha Ilming, lalu mengangkat tangannya. Ha Ilming bertanya-tanya dalam hati, "Bajingan ini, apa dia akan?" Ye-won menggenggam jari telunjuknya dan mematahkannya. Ha Ilming meringis kesakitan, tidak kuasa menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Lekman dan kelompoknya nampak ngeri melihat apa yang dilakukan Ye-won. Ye-won berkata kepada Ha Ilming, "Diam, jangan seperti bayi hanya karena satu jari patah. Apa itu menyakitkan? Ini, satu lagi." Ha Ilming yang menahan rasa sakit sampai tidak sadar bahwa ia menggigit bibirnya hingga berdarah-darah. Ye-won berkata, "Oh Jong mungkin kesakitan sepertimu. Sebenarnya, karena kalian memukulinya secara brutal, dia mungkin lebih kesakitan." Terlihat, kadet yang melakukan penyiksaan terhadap Oh Jong hanya tertunduk ketakutan dan hanya bisa menunggu siksaan yang akan mereka dapatkan. Ha Ilming, tatapannya tidak mengendur sedikit pun. Ia menatap Ye-won dengan penuh kebencian sembari bergumam penuh amarah, "Sialan, kau bajingan. Aku akan membunuhmu, tidak peduli apapun." Pelawak, pelolak pelili ae kuaplok raine. Ye-won menampar Ha Ilming sampai ia hampir kehilangan kesadaran. Setelah menyiksa Ha Ilming, Ye-won memberikan perintah pada pengikutnya, "Aku memberi kalian perintah, patahkan satu kaki dan semua jari dari semua anggota grup Ha Ilming." Mereka yang mendengar perintah itu langsung diliputi ketakutan yang luar biasa. Tubuh mereka gemetar, wajah mereka memucat, seolah hanya tinggal menunggu waktu sebelum hukuman itu benar-benar jatuh. Di sisi lain, Lekman hanya bisa menatap pemandangan itu dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Ia bergumam dalam hati, diliputi penyesalan yang mendalam. "Seandainya kami menerima perkataan manis Yumpa sebelumnya, kami mungkin akan bernasib sama seperti mereka." Sementara itu, Cheon Ye-won berbalik dan mulai meninggalkan Ha Ilming, menyerahkan sisanya kepada para pengikutnya. Namun, saat ia baru berjalan beberapa langkah, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Ha Ilming tiba-tiba bergetar hebat, urat-uratnya menonjol keluar dengan jelas di bawah kulitnya. Tampak seolah siap meledak. Matanya yang semula penuh kebencian, kini berubah menjadi merah menyala, memancarkan aura yang mengerikan. Gelombang energi mencekam mulai merayap di sekitarnya. Suasana yang sebelumnya dipenuhi ketakutan, kini berubah menjadi ketegangan yang luar biasa. Ha Ilming yang seharusnya telah kalah, kini bangkit kembali dengan kekuatan yang jauh lebih menakutkan. Hubung yang melihat Ha Ilming berdiri sangat terkejut dan memperingatkan Ye-won segera. "Tuan, belakangmu!" Terlihat Ha Ilming melompat dan menghunuskan cakarnya ke Ye-won dengan niat membunuh. Singkat cerita, beberapa jam telah berlalu dan kini kita beralih bersama kelompok Cheon Yu-chan. Terlihat mereka sedang berlatih formasi Seven Demon Sword. Yu-chan yang merasa ada keanehan dalam formasinya terdiam sejenak, lalu bergumam dalam hati, "Kami melakukan Seven Demon Sword seperti yang dijelaskan dalam buku rahasia. Tapi ini terasa tidak benar. Mereka semua adalah seniman bela diri tingkat advance, jadi mereka semua seharusnya sudah menguasai teknik ini. Tapi kenapa kita tidak bisa menciptakan sinergi khusus dari formasi pedang ini?"
Setelah memikirkan hal itu, Yu-chan menyuruh anggotanya untuk istirahat sejenak. Lalu ia mengambil buku rahasia teknik Seven Demon Sword dan mencoba mencari letak kesalahan tekniknya. Setelah membaca-baca bukunya, Yu-chan memanggil Gumpil, salah satu pengikutnya. Yu-chan bertanya, "Sebagai penonton, bagaimana? Apa menurutmu kita melakukan formasi pedang dengan benar?" Gumpil menjawab, "Terus terang, sepertinya semua orang melakukan teknik yang sama pada waktu yang sama. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti, karena saya belum pernah melihat formasi itu dilakukan dengan benar. Tapi menurutku, itu terlihat cukup biasa." "Jadi kau juga berpikir begitu ya?" ucap Yu-chan. Di saat Yu-chan sedang memikirkan tekniknya, tiba-tiba ada anggotanya yang berteriak, "Tuan muda, di sebelah sana!" Yu-chan menengok ke arah tersebut dan terlihat sekelompok kadet yang mendatanginya sembari membopong orang. Terlihat seorang kadet dengan tali hitam yang menutupi wajahnya mendekati Yu-chan dan berkata, "Tuan muda, ini aku." Yu-chan yang mendengar suara tidak asing dari balik topeng itu berkata, "Suara ini, apa kau Yumpa? Ada apa dengan wajahmu? Dan siapa pria yang kau bawa?" Kadet bertopeng menjatuhkan pria itu ke hadapan Yu-chan dan berkata, "Dia adalah Hailming." Terlihat kadet lain juga menjatuhkan orang yang mereka bopong. Kadet bertopeng berkata, "Go Wanghul dan Baekgi, mereka adalah bawahan Cheon Yu-chan, dan pria yang wajahnya terbalut ini adalah Cheon Ye-won." Mendengar perkataan dari seseorang yang diduga Yumpa, Yu-chan sangat terkesan dan bertanya, "Cheon Ye-won, apa yang kau lakukan untuk membuatnya seperti ini?" Kadet bertopeng menjawab, "Jika bukan karena Hailming, itu akan menjadi akhir bagi kita. Hailming telah mempelajari teknik Demonic Blood Reversal." Mendengar hal itu, Cheon Yu-chan sangat terkejut bukan main. Narator berkata, "Teknik Demonic Blood Reversal itu adalah teknik kontrol ki yang membuatmu lebih kuat dengan membalik titik aliran darahmu. Namun, itu merusak titik jimu semakin sering kau menggunakannya. Akhirnya, membuat pengguna menjadi gila. Teknik ini telah ditetapkan sebagai seni bela diri yang berbahaya, bahkan di dalam kultus demonik." Mengetahui Hailming menggunakan teknik ini, Yu-chan merasa jijik dan berkata, "Orang gila ini, aku yakin dia mengamuk dan menyerang musuh dan sekutu tanpa pandang bulu." Yu-chan yang mengalihkan pandangannya pada kadet tergeletak yang diduga Ye-won, ia tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, kerja bagus. Sejujurnya aku tidak berharap banyak dari kalian, jadi aku cukup terkesan. Kalau begitu, sebelum kita mengirimkannya ke rumah sakit." Yu-chan mengeluarkan blade ki di tangannya, lalu dengan penuh keyakinan, ia menebas tangan seorang kadet yang dikiranya sebagai Ye-won. Begitu tebasannya mengenai sasaran, Yu-chan tertawa puas, wajahnya dipenuhi kegirangan. "Aku yakin itu menyakitkan, tapi tidak sepertimu. Aku akan membiarkan dantianmu tetap utuh." Namun, ketika ia menarik penutup wajah kadet yang baru saja ditebasnya, ekspresi kemenangannya seketika berubah menjadi keterkejutan luar biasa. Kadet itu bukanlah Ye-won. Wajah yang kini terlihat di balik penutup itu adalah Yumpa. Yu-chan yang baru menyadari dirinya telah tertipu segera menoleh ke belakang. Namun, sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, sosok kadet bertopeng sudah lebih dulu melesat ke arahnya, mengayunkan pukulan bertenaga penuh. Pukulan itu mendarat telak di wajah Yu-chan, menghantamnya dengan keras hingga tubuhnya terlempar jauh tanpa bisa menghindar. Gumpil yang melihat tuannya diserang langsung berlari dan bersiap membalas serangan itu. Namun, tiba-tiba sebuah tinju lain melesat cepat ke arahnya. Gumpil yang bereaksi dengan cepat berhasil menangkis pukulan itu, tetapi dampak serangannya tetap membuatnya terdorong beberapa meter ke belakang. Saat ia menatap lawannya dengan waspada, sosok yang menyerangnya kini berdiri tegak dengan aura yang tak kalah mengintimidasi. Wanghul telah terbangun dan melancarkan tinju mautnya. Di sekitar mereka, para pengikut Ye-won yang sebelumnya berpura-pura pingsan kini mulai bangkit satu persatu. Tatapan mereka penuh semangat, siap melanjutkan pertarungan yang belum berakhir. Para pengikut Yu-chan yang menyaksikan pengikut Ye-won bangkit kembali mulai diliputi rasa cemas. Sementara itu, di sisi lain, Yu-chan yang terkena serangan kejutan tak kunjung menampakkan diri. "Sial, apa dia pingsan?" gumam pengikutnya. Gumpil yang menyadari sesuatu langsung panik dan bergumam, "Tunggu, lalu bagaimana dengan grup 12? Mereka lah yang membawa mereka ke sini." Terlihat Leikman dan anggota grup 12 mengacungkan pedangnya pada kelompok Cheon Yu-chan. Pengikut Yu-chan murka melihat Leikman yang mengkhianatinya. Di sisi lain, Cheon Ye-won melepas balutan yang menutupi wajahnya sembari tersenyum.
Aku tidak percaya kalian memiliki sedikit kepercayaan pada Yumpa. Kalau begitu, mungkin ini tidak diperlukan. Gumpil yang melihat sosok di hadapannya sangat terkejut dan marah. Kau bajingan, Cheon Yewon. Kini, cerita mundur sejenak, kembali ke saat Ha Ilming menggunakan teknik demonic blood reversal untuk menghabisi Cheon Yewon. Baekgi yang melihat tuannya dalam bahaya dengan sikap melesat dan menendang wajah Ha Ilming. Namun, meskipun terkena tendangan itu, Ha Ilming sama sekali tidak bergeming. Dengan satu pukulan keras, Ha Ilming memukul mundur Baekgi. Meskipun Baekgi mencoba menahannya, ia dapat merasakan bahwa kekuatan Ha Ilming meningkat drastis. Ki-nya melonjak jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Melihat Baekgi yang terus menghalanginya, Ha Ilming menerjang dengan niat membunuh. Namun, sebelum serangannya mengenai sasaran, Yewon tiba-tiba menghentikan pergerakannya dengan mencengkram tangannya erat. Saat itulah, pandangan Ha Ilming tiba-tiba berputar. Ha Ilming terkejut bukan main. Dalam sekejap, tubuhnya terangkat ke udara dengan satu tangan saja. Cheon Yewon mengangkatnya dengan mudah, lalu menghantamkannya ke tanah dengan begitu keras hingga ia memuntahkan darah. Belum sempat Ha Ilming menguasai dirinya, Yewon melompat tinggi ke arahnya. Dengan kecepatan luar biasa, Yewon melesat turun, memusatkan seluruh energinya ke kepala tangan. Suara pukulan terdengar menggelegar saat tinju Yewon menghantam Ha Ilming dengan kekuatan penuh. Kini, wajah Ha Ilming merempul parah akibat pukulan maut Cheon Yewon. Setelah mengajar Ha Ilming sampai tidak sadarkan diri, Yewon berkata, dia mungkin tidak mati karena tubuhnya lebih tahan lama karena teknik demonic blood reversal. Setelah Ha Ilming dikalahkan, Hubong dan Wang Hul segera mendekati Yewon dan menanyakan keadaannya. Yewon menjawab kalau dirinya baik-baik saja dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Hubong berkata, jadi itulah teknik demonic blood reversal. Ini pertama kalinya aku melihat. Wang Hul menanggapi, dia menguasai seni bela diri yang dilarang oleh kultus. Dengan ini, pengusirannya dari Demonic Academy adalah suatu kepastian. Yewon bertanya, bagaimana dengan yang lainnya? Wang Hul menjawab, kami telah selesai mengurus mereka. Kita sekarang hanya harus mengirim mereka ke rumah sakit. Terlihat pemandangan yang mengerikan. Jari tangan dan kaki anggota grup Ha Ilming telah dipatahkan. Meski begitu, kekesalan Hubong belum mereda. Ia berkata, sekarang kita telah membalaskan dendam Ojong dan mengungkap dalang yang sebenarnya. Kita harus. Wang Hul memotong perkataan Hubong dan berusaha menenangkannya. Aku mengerti kalau kau frustasi, tapi kita kekurangan orang untuk menghadapinya sekarang. Womin menanggapi, itu benar, kita tidak hanya perlu menyamai jumlah mereka, tetapi juga harus memiliki setidaknya 2 in-depth expert seperti Baekgi agar bisa mempertimbangkan untuk melawan mereka. Sanghwa menepuk dada Wang Hul dan menanggapi, bukankah Wang Hul dan aku bisa menghadapi seorang in-depth expert bersama-sama? Wang Hul yang melihat Sanghwa sangat percaya padanya, langsung malu-malu kadet. Lekman mengangkat tangannya dan memberikan saran, jika kalian membutuhkan lebih banyak orang, kami juga akan membantu. Mendengar saran dari Lekman, mereka diam sejenak, lalu Wang Hul menanggapi, terima kasih Lekman, namun bahkan dengan bantuan grupmu, itu tetap berbahaya. Kurasa itu tidak bisa membantu. Kalau begitu, pertama-tama mari kita bawa orang-orang ini ke rumah sakit dan rencanakan balas dendam kita untuk nanti. Yewon tiba-tiba berkata, siap-siap, kita akan menyerang Cheon Yu-chan sekarang. Wang Hul yang mendengar perintah Yewon bertanya, tuanku, apa Anda sudah memikirkan sebuah rencana? Yewon menjawab, tentu saja. Kini kita kembali ke cerita utama. Terlihat pengikut Cheon Yu-chan yang bingung sekaligus kesal. Mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa suara Yewon sangat mirip dengan Yumpa. Menonaktifkan perubahan suara, ucap Nano. Sesaat Nano menonaktifkan perubahan suara, Yewon berkata, tes, 1, 2, 3. Ini masih bukan suaraku. Tes. Nah, ini baru benar. Mendengar suara Yewon yang berubah-ubah, pengikut Yu-chan memasang wajah penuh heran. Pengikut Yewon yang berkumpul menertawakan pengikut Yu-chan yang memasang ekspresi keheranan. Merasa dipermainkan, salah satu pengikut Yu-chan sangat geram dan melesat ke arah Yewon. Mati kau! Teriaknya. Yewon dengan mudahnya menangkis setiap serangan dengan kedua jarinya. Lalu, ia mencuri tanda kuning dari pengikut Yu-chan.
Aku mengambil ini, ucapnya. Melihat tanda namanya diambil, dia begitu murka. Tapi sebelum pengikut Yuchan menyerang kembali, Yewon segera memukulnya dan membuatnya terhempas mundur beberapa meter sampai memuntahkan darah. Melihatnya masih belum tumbang setelah terkena pukulannya, Yewon segera melesat ke arahnya sembari bergumam. Mungkin karena dia inob expert, dia tidak jatuh dalam satu pukulan. Namun, tiba-tiba Nano memberi peringatan. Energi yang kuat terbentuk 60 meter di belakang Anda. Yewon segera menengok ke belakang, merasakan bahaya yang akan datang menyambar. Yewon berseru ke pengikutnya, "Semuanya, menunduk!" Terlihat sebuah tebasan blade ki melesat melewati pengikut Yewon yang sedang tiarap. Blade ki itu melesat cepat ke arah Yewon. Melihat hal itu, ia segera mengeluarkan sword ki dan menebasnya. Melihat aksi yang dilakukan Yewon, semua orang menganga keheranan, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan barusan. Dari balik kepulan asap, Cheon Yuchan telah bangkit kembali. Yewon yang melihat hal itu malah tersenyum puas. Cheon Yuchan berjalan sembari meregangkan lehernya, lalu berkata, "Aku ingin membayarmu kembali untuk serangan kejutan tadi." Yewon menanggapi, "Kau akhirnya bangun. Cukup lama untukmu bangun ya." "Apa maksudmu? Kau menungguku?" tanya Yuchan penuh kesal. Yewon menjawab, "Aku tidak ingin kau menggunakan serangan kejutan tadi sebagai alasan untuk kalah." Melihat peningkatan kemampuan Yewon yang tidak masuk akal, Yuchan bergumam dalam hati, "Dia masih bocah saat aku bertemu dengannya di depan fasilitas pelatihan individu. Sungguh tingkat pertumbuhan yang luar biasa. Aku seharusnya memotong lengannya saat itu. Aku akan mengambil salah satu lengannya sebelum dia menjadi lebih kuat dariku." Pengikut Yuchan yang merasakan energi tekanan yang dipancarkan Yuchan sampai tidak percaya bahwa Yuchan akan seserius itu melawan Cheon Yewon. Wang Hul yang melihat kekuatan sejati Yuchan mulai khawatir dan bergumam dalam hati, "Tuanku, jika Anda kalah di sini, itu sama saja akhir untuk grup ini." Terlihat Yuchan berdiri di sana dan tiba-tiba menghilang entah kemana. Yewon matanya terbelalak ketika melihat kecepatan Yuchan. Yuchan tiba-tiba sudah berada di hadapannya dan siap menebas. Teknik demonik Phantom Blade. Teknik kedua, Phantom Blade Strike. Melihat teknik yang digunakan Yuchan, Yewon segera mengeluarkan sword ki sembari bergumam dalam hati. Itu adalah teknik Bloodline yang bisa menyaingi Butterfly Dance. Fighting spiritnya bukan main-main. Akan menjadi langkah bodoh untuk tidak menggunakan semua yang aku miliki untuk melawan lawan yang lebih kuat. Aku akan membalasnya dengan sword ki. Yewon berhasil menangkis serangan Yuchan dengan sword ki. Yuchan yang serangannya ditangkis begitu kesal dan bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan oleh Yewon. Setelah serangannya tertangkis, Yuchan segera menghunuskan kembali tangannya sembari bergumam, "Phantom Blade Strike tidak begitu sederhana sehingga kau dapat memblokirnya dengan sword teknik biasa." Tiba-tiba, Yuchan mengayunkan tangannya begitu lentur seperti cambuk. Yewon yang melihat hal itu kebingungan karena serangannya sulit terbaca. Tapi dengan refleks cepatnya, Yewon masih berhasil menangkis serangan itu meskipun dirinya terdorong beberapa meter ke belakang. Melihat Yuchan di atas angin, pengikutnya bersorak riang, sedangkan pengikut Yewon dipenuhi kekhawatiran. Yewon tidak melepaskan pandangannya sedikit pun dari Yuchan dan bergumam dalam hati, "Aku pikir aku menahan blade movement-nya, tapi dia akhirnya menyerangku dari sudut yang aneh. Gerakan seperti itu akan sangat membebani lengan seseorang. Lengannya harus sangat terlatih, dan juga dia memiliki energi internal yang sangat sedikit lebih banyak dariku. Sejujurnya, dia bisa saja bertarung melawan instruktur senior." Yuchan tersenyum, meremehkan Yewon, lalu berkata, "Kau cukup beruntung. Aku bertujuan untuk memotong lenganmu dengan serangan itu. Kenapa kau tidak berhenti bermain-main dengan sword teknik tidak lengkap yang jelas-jelas tidak biasa kau lakukan, dan gunakan butterfly dance-mu?" "Sword teknik yang tidak lengkap?" tanya Yewon. Yuchan menjawab, "Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan mengenali teknik pedang itu?" Yewon menyadari sesuatu dan bertanya-tanya, apa dia menyadari bahwa ini adalah teknik Destructive Sword dari Monumen Saphir. Yuchan berkata, "Kau tampaknya meniru Seven Demon Sword dari contoh yang ditunjukkan oleh instruktur, tapi itu tidak akan berhasil padaku." Mendengar pernyataan Yuchan, Yewon hanya tersenyum karena ia tahu bahwa kenyataannya Yuchan tidak mengerti apa-apa. Yuchan menantang Yewon, "Akan kuperingatkan dirimu. 5 teknik.
Jika kau akan terus kepala dan menggunakan Seven Demon Sword yang tidak lengkap itu, kau akan mengucapkan selamat tinggal permanen ke lengan kananmu dalam 5 teknik. Yewon menantang balik. Lalu apa kau ingin bertaruh? Taruhan? Tanya Yu-chan. Yewon menjawab, benar, kaulah yang mengeklaim bahwa kau dapat mengalahkan sword teknikku yang tidak lengkap dalam 5 gerakan. Itu akan menjadi taruhan yang cukup menguntungkan untukmu. Apa taruhannya? Tanya Yu-chan. Yewon menjawab, mari bertaruh dengan semua tanda nama kuning kita. Mendengar hal itu, Yu-chan tertawa terbahak-bahak, menganggap perkataan Yewon sebagai guyonan. Namun, tiba-tiba ia menatap Yewon dengan tajam dan mengacungkan blade ki-nya sembari berkata, tapi aku memiliki 4 tanda nama kuning. Mari kita membuat taruhan yang adil. Aku akan mengambil Baekgi jika aku menang. Mendengar perkataan Yu-chan, Baekgi nampak kesal. Bajingan itu, dia masih ingin menarikku, gumamnya. Baekgi yang melihat Yewon tidak mengatakan apapun dan menyerahkan keputusan padanya. Ia hanya bisa bertanya-tanya, apakah ia bisa mempercayakan segalanya pada Jeon Yewon. Namun, terlihat sorot mata Yewon penuh keyakinan, tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Yu-chan yang melihat Baekgi menganggukkan kepalanya, berkata, ini baru taruhan yang adil. Serang aku, kali ini aku biarkan kau menyerang lebih dulu. Yewon menanggapi, kau cukup percaya diri. Diam dan datanglah, jawab Yu-chan. Terlihat Yewon melesat menuju Yu-chan. Yewon yang sudah berada di hadapan Yu-chan bersiap mengeluarkan sword tekniknya. Yu-chan yang melihat pergerakan Yewon hanya tersenyum dan bergumam dalam hati, dasar bodoh, keras kepalamu akan mengorbankan segalanya. Apa kau tahu berapa kali aku telah membaca buku rahasia Seven Demon Sword untuk melawan instruktur? Aku sudah tahu semua kekurangannya. Yu-chan siap meladeni Yewon dan mengeluarkan tekniknya. Teknik Demonic Phantom Blade, teknik keempat, Phantom Blade Whips. Yu-chan sama sekali tidak menyangka Yewon berhasil membatalkan tekniknya begitu saja. Yu-chan didorong mundur, emosinya meluap. Yewon terus menerjang dengan sword tekniknya. Yu-chan yang terus dipukul mundur, bertanya-tanya dalam hati penuh kekesalan. Apa ini? Apa ini benar-benar Seven Demon Sword? Saat tekniknya berlanjut, semakin sulit untuk diblokir. Yu-chan yang merasa dirinya dalam bahaya segera melompat menjauh. Sesudah menjaga jarak, Yu-chan bersiap mengeluarkan tekniknya kembali. Teknik Demonic Phantom Blade, teknik kelima. Namun, sebelum sempat melancarkan tekniknya, Yu-chan dikejutkan oleh pergerakan Yewon yang luar biasa cepat. Dalam sekejap, Yewon sudah berada tepat di hadapannya, menggempaskan tangannya ke udara dengan kekuatan besar. Yu-chan dengan tangan masih terlentang, tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa menyaksikan Yewon yang bersiap melanjutkan serangannya tanpa belas kasihan. Dalam kecepatan mengerikan, Yewon kembali melesat, menebas-nebaskan sword ki-nya ke tubuh Yu-chan. Daging terbelah, darah memuncrat dari setiap tebasan yang menggoyaknya. Tubuh Yu-chan tercabik sedikit demi sedikit di bawah hujan serangan Yewon. Namun, Yewon belum berhenti. Di saat Yu-chan sudah bermandikan darah, Yewon menerjang sekali lagi, menusukkan sword ki-nya tepat ke lengan kanan Yu-chan. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyerang sarafnya. Yu-chan menatap Yewon dengan penuh ketakutan. Namun, tatapan Yewon tetap dingin, tak sedikit pun menunjukkan belas kasihan. Dengan satu tebasan tajam, lengan kanan Yu-chan terputus, melayang ke udara, meninggalkan semburan darah yang berceceran di sekelilingnya. Narator berkata, calon Vice Lord dari Blade Clan, Jeon Yu-chan, berlawanan dengan kepribadiannya yang sembrono. Dia sebenarnya adalah seorang pekerja keras jenius yang bekerja keras. Setelah menjadi enough expert pada saat memasuki Demonic Academy, usahanya yang tak henti-hentinya membawanya ke tingkat true expert. Mengejutkan kadet lainnya. Bawahan yang mengikutinya yakin bahwa dia adalah kandidat terbaik untuk menjadi Vice Lord berikutnya. Terlihat mata Yu-chan terbelalak kosong. Shock mendalam terpancar jelas di wajahnya saat ia mengetahui lengannya telah terputus. Namun, kesadaran akan rasa sakit datang terlambat. Teriakan memilukan menggema di udara saat ia akhirnya merasakan perih yang luar biasa. Yewon menatapnya dengan dingin, lalu berkata dengan suara tenang, namun penuh ketegasan, taruhan ini adalah kemenanganku. Para pengikut Yu-chan membeku, sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Pemimpin mereka, Yu-chan, telah dikalahkan hanya dalam satu teknik. Sementara itu, Yu-chan dengan tubuh gemetar
berusaha menghentikan pendarahan pada lengannya yang terputus. Namun, kekuatan telah meninggalkannya. Ia hanya bisa terduduk lemas, nafasnya tersengal-sengal. Melihat pemimpin mereka dalam keadaan mengenaskan, para pengikutnya yang khawatir mulai melangkah maju untuk menolongnya. Namun, Yewon menodongkan swordkinya ke arah Yu-chan, lalu menatap para pengikutnya dengan sorot mata mengerikan. Lalu berkata dengan nada dingin dan menusuk, "Jika kalian berani mendekat lagi, aku juga akan memotong lengannya yang tersisa." Langkah mereka seketika terhenti, keringat dingin mengalir di wajah para pengikut Yu-chan. Mereka menatap pemimpin mereka dengan ketakutan, tak mampu berbuat apa-apa. "Semuanya mundur!" teriak Gumpil yang panik. Sembari menodongkan swordki, Yewon berkata ke Yu-chan, "Sekarang, serahkan seperti yang dijanjikan." Sebelum menyerahkan tanda nama kuning, Yu-chan menanyakan sesuatu ke Yewon. "Bagaimana kau melakukan teknik yang hebat hanya dengan Seven Demon Sword?" "Hanya dengan Seven Demon Sword?" "Benar sekali." Yewon berkata, "Jika seperti itu bagimu, kau tidak cukup kuat untuk membahas sword teknik." Mendengar perkataan Yu-chan jadi teringat perkataannya dulu kepada Yewon. "Kau tidak cukup kuat untuk mengancamku seperti itu." Teringat perkataannya sendiri, mentalnya langsung terguncang. Yu-chan berkata pada pengikutnya, "Serahkan tanda nama kuningnya." Sebelum kesadarannya menghilang karena kehilangan banyak darah, Yu-chan berkata, "Cheon, Yewon, jangan berpikir kalau ini sudah berakhir." Setelah mengatakan hal itu, Yu-chan terbaring di tanah, tidak sadarkan diri. Gumpil merasa kesal dengan apa yang terjadi. "Tunggu saja, kami akan membayarmu kembali untuk yang terjadi hari ini," gumamnya dalam hati. Setelah mengatakan unek-uneknya dalam hati, ia memberikan tanda nama kuningnya pada Yewon sambil memberi peringatan. "Seperti yang Tuan Muda katakan, jangan berpikir kalau ini sudah berakhir." Tidak banyak bacot, Yewon langsung memukul perut Gumpil. Gumpil meringis kesakitan dan menunduk ke bawah. Gumpil bertanya dengan nafas yang tersengal, "Kau bajingan, kami menepati janji kami, apa artinya ini?" Sambil tersenyum, Yewon menjawab, "Aku tidak ingat berjanji untuk mengakhiri dengan tanda nama kuning." Sontak saja, Gumpil terkejut mendengar hal itu. Yewon berkata, "Aku baru saja belajar pelajaran yang bagus dari Cheon Yu-chan. Jangan biarkan ada urusan yang belum tuntas. Paham kan?" Gumpil menanggapi, "Dasar bajingan pendendam, itu bukan berarti kau harus melakukan ini pada lawan yang kalah." Yewon langsung memukul Gumpil setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya. Gumpil monting dan tergeletak tidak sadarkan diri setelah terkena pukulan itu. Yewon berkata, "Jadi tidak apa-apa jika kalian melakukannya, tapi itu dibilang pendendam saat orang lain yang melakukannya. Jangan terlalu tidak masuk akal." Setelah memastikan kemenangannya, Yewon memberi isyarat kepada para pengikutnya untuk menangkap semua bawahan Yu-chan yang tersisa. Tanpa ragu, mereka bergerak cepat memburu lawan-lawan yang sudah kehilangan harapan. Tidak ada satupun yang berhasil meloloskan diri. Teriakan kesakitan menggema ketika tangan dan kaki mereka dipatahkan dengan kejam. Suara tulang yang remuk bercampur dengan jeritan putus asa, menciptakan suasana mencekam yang menegaskan kemenangan mutlak Yewon. Di tengah kepanikan yang tersisa, Yewon tetap tak tergoyahkan. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Yu-chan, ia menyerahkan tanda nama kuning yang diperolehnya kepada Lekman, menandai akhir dari pertarungan ini dengan kemenangan mutlak. Lekman pun bertanya, "Ini kenapa kau memberi kami tanda nama kuning?" Yewon menjawab, "Aku tidak punya alasan untuk menimbunnya." Lekman menatap punggung Yewon yang melangkah pergi meninggalkannya sembari bergumam dalam hati, "Di tempat ini semuanya tentang bertahan hidup. Dia tidak harus memberikannya kepada kita. Pria ini benar-benar ditakdirkan untuk menjadi hebat. Dan karena kejadian ini, kita pasti menjadi musuh dari Blade Clan. Jika itu masalahnya, bukankah lebih baik kita membantu Tuan Muda Cheon Yewon menjadi Vice Lord?" Setelah memikirkan hal itu, grup 12 yang dipimpin oleh Lekman menjatuhkan lututnya serentak dan bersujud kepada Cheon Yewon. "Kami ingin bersumpah setia pada Tuan Muda Cheon Yewon. Tolong terima kami!" seru mereka. Yewon yang melihat hal itu hanya menanggapi dengan senyum ramah, seolah sudah mengantisipasi hal ini. Di sisi lain, Baekgyu melirik Wang Hul dan berkomentar bahwa semuanya kembali berjalan sesuai rencananya. Mendengar hal itu, Wang Hul hanya terkekeh kecil, puas dengan hasil yang telah mereka capai.
kita beralih ke bangunan utama Demonic Academy, tepatnya rumah sakit di lantai 2. Dokter baik tersenyum bahagia sembari bergumam dalam hati. Hehehe, terima kasih Yewon karena mengirimku pasien sebanyak ini tepat setelah hukumanmu berakhir. Para penjaga memperbincangkan tentang Yewon. Mereka tidak menyangka bahwa anak yang baru saja ia bawa ke rumah sakit karena luka dalam bisa berbuat seperti ini. Dalam waktu singkat, anak itu berubah menjadi monster. Melihat para penjaga yang asik berbincang, dokter baik memanggilnya untuk membantunya sebentar. Terlihat dari balik kamarnya, Ojong tersenyum penuh haru. Hatinya dipenuhi rasa syukur atas apa yang telah dilakukan Yewon. Ia tak menyangka bahwa seseorang akan membalas perlakuan yang diterimanya dengan cara seperti ini. Dalam lubuk hatinya yang terdalam, ia berjanji tanpa ragu akan mengikuti Cheon Yewon hingga akhir apapun yang terjadi. Dan kini kita beralih lagi ke kantor direktur bersama Wamyung. Melihat Ha Ilming yang tergeletak di hadapannya, Wamyung berkata, "Ini tidak diragukan lagi, ini teknik Demonic Blood Reversal." Wamyung memegang perut dan kepala Ha Ilming, lalu mengalirkan kinya. Tidak menunggu lama, Ha Ilming langsung terbangun dari tidurnya. Ia langsung terduduk, tubuhnya kembali normal. Tapi ia sangat terkejut ketika melihat Wamyung berada di dekatnya. Ha Ilming bertanya-tanya, "Bagaimana aku bisa di sini? Aku bersumpah aku sedang bertarung dengan bajingan Cheon Yewon itu." Nampak Wamyung telah duduk di kursinya. Setelah itu bertanya sembari menatap tajam Ha Ilming, "Bagaimana kau tahu cara menggunakan teknik Demonic Blood Reversal?" Ha Ilming yang mendengar hal itu tidak bisa menyembunyikan ekspresi paniknya. Namun, meski hatinya berdegup kencang, ia tetap berusaha untuk tetap tenang. Dengan suara sedikit bergetar, ia menjawab, Saya tidak tahu apa yang Anda maksud, Pak." Wamyung menghela nafas panjang, tapi tidak puas dengan jawaban itu. Tanpa sepatah kata pun, ia mengangkat Ha Ilming ke udara, menggunakan kekuatan ki-nya. Ha Ilming langsung menjerit panik, tubuhnya menggantung tanpa daya. Direktur, kenapa Anda melakukan ini pada saya?" Namun, Wamyung hanya diam. Ekspresinya tetap datar, seolah tidak terganggu oleh teriakan memohon itu. Ia hanya menggerakkan satu jarinya. Tangan kiri Ha Ilming tiba-tiba terpelintir dengan sudut yang tidak wajar. Patah. Teriakan kesakitan Ha Ilming menggema di dalam ruangan, begitu nyaring hingga seharusnya bisa terdengar keluar. Namun, anehnya para penjaga yang berjaga di luar tetap berdiri dengan tenang, seolah tak mendengar sedikit pun suara dari dalam ruangan Wamyung. Padahal di dalam, Ha Ilming tengah menjerit seperti seseorang yang tangannya sedang diperas hingga hancur. Wamyung berkata, "Aku memblokir semua suara agar tidak keluar dari area dengan aura aku. Tidak ada yang bisa mendengar teriakanmu, Kadet 108. Wamyung membaca laporan profil Ha Ilming. Ha Ilming, dari klan menengah, klan Sword Warrior. Secara resmi, tidak berafiliasi dengan klan lain. Itulah sejauh mana informasi yang kau kirimkan." Wamyung beranjak dari kursinya, berjalan mendekati Ha Ilming sembari berkata, "Kau berpikir kau pandai menyimpan rahasia, tapi melihat bagaimana kau sudah menguasai teknik Demonic Blood Reversal, seni bela diri yang telah hilang selama beberapa dekade, pada usia 17. Seluruh klanmu sekarang dicurigai. Apa kau tidak peduli jika klan Sword Warrior dimusnahkan?" Kini, kaki kanan Ha Ilming dihancurkan oleh Wamyung. Dalam genggaman Wamyung, Ha Ilming hanya bisa menangis kesakitan menghadapi siksaan itu. Wamyung mencekiknya, menatapnya penuh intimidasi, dan berkata, "Kau tampaknya meremehkan jaringan informasi Guardian Kiri. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu bahwa klan Sword Warrior adalah salah satu dari 2 klan Shadow Sword, organisasi rahasia klan Sword?" Ha Ilming yang mendengar hal itu sangat frustasi dan ketakutan setengah mati, lalu memotong lidahnya sendiri. Darah mengalir melalui mulutnya. Wamyung yang melihat hal itu sontak saja menjadi panik karena ia belum mendapatkan informasi apapun. "Ha Ilming, bajingan ini," ucapnya. Wamyung segera memeriksa mulut Ha Ilming sembari bergumam kesal. "Sial, aku tidak menyangka itu. Orang ini tidak hanya memotong dan menelan lidahnya sendiri, dia juga membalikan aliran ki-nya. Sial, aku tidak bisa menenangkan ki-nya, jadi mereka tidak berniat tertangkap dengan mudah." Ha Ilming yang kematiannya sudah berada di ujung tanduk bergumam penuh penyesalan. "Sial, untuk nasibku mati sebagai anjing dari klan itu. Aku menyesal sekali."
Dan kini kita beralih ke rumah makan Demonic Academy, tepatnya jam 6 sore. Yewon yang berada di depan rumah makan dikejutkan dengan banyak kadet yang mengantri ingin menjadi anggotanya. Mereka saling mendorong tidak sabar untuk menjadi yang pertama. Hubong yang berusaha menahan desakan dari para kadet sampai kewalahan. Ia akhirnya berteriak penuh kesal. "Bentuk barisan! Beraninya kalian memintanya untuk bertemu dengan kalian sambil menyebabkan keributan seperti itu. Jika kalian memiliki urusan dengan tuan kami, buatlah barisan sesuai urutan kedatangan." Sesuai instruksi dari Hubong, para kadet itu perlahan mulai tenang dan berbaris. Wang Hul dan Womin yang melihat aksi Hubong sangat terkesan. Mereka mengatakan bahwa pekerjaan ini memang cocok untuknya, seperti yang diharapkan dari Hubong. Melihat jumlah kadet yang berdatangan tidak sedikit, Wang Hul bergumam dalam hati. Tapi apa itu sudah menyebar, itu lebih cepat dari yang aku duga. Kurasa mau bagaimana lagi, dia tidak hanya menang melawan instruktur Ho Ji-chang, dia mengalahkan Cheon Yu-chan. Sekarang tuan kita telah diakui sebagai calon Vice Lord yang setara dengan Cheon Mu-yeon dari Darkland. Wajar baginya untuk menjadi pusat perhatian. Terlihat beberapa kadet mulai berlutut pada Yewon, memintanya untuk menjadi pengikutnya. Di sisi lain, juga ada kadet yang tidak tahu diri. Ia malah bertanya-tanya, apa ia perlu sampai berlutut seperti itu? Yewon yang melihat banyak kadet ingin menjadi pengikutnya, hanya tersenyum dan bergumam dalam hati. Ada banyak dari mereka. Mendengarkan mereka semua mungkin membutuhkan waktu. Singkat cerita, hari telah berganti malam. Setelah Yewon mendengar semua permohonan kadet, Yewon memberi hormat penuh terima kasih pada mereka, lalu berkata, "Terima kasih kepada semua orang karena berkumpul untuk melamar menjadi anggota grupku. Namun, ada sesuatu yang harus aku beritahu. Aku tidak mencari orang hanya untuk mengikuti tes ini bersama-sama. Aku ingin orang-orang yang ingin menjadi rekan dan bawahanku untuk menciptakan kultus Heavenly Demonic yang baru. Kupikir, ini akan menjadi perjalanan yang sulit. Aku akan berjalan bersama semua orang. Jika kalian tidak memiliki niat untuk bergabung denganku dalam perjalanan kami, aku harus menolak lamaran kalian dengan sopan." Mendengar perkataan Yewon, Wang Hul tersenyum dan bergumam, "Tuanku menjadi lebih bijaksana daripada menunjukkan permusuhan terhadap 6 klan utama seperti sebelumnya. Dia mengajukan perubahan kultus Heavenly Demonic sebagai tujuannya. Ini jauh lebih menakutkan bagi para kadet, dan itu menunjukkan ambisinya sebagai calon Vice Lord. Namun, dia masih tidak memiliki siapapun yang mendukungnya seperti klan utama. Aku ingin tahu berapa banyak dari mereka yang akan bertahan kali ini." Terlihat beberapa kadet mulai mengundurkan diri setelah mendengar pidato Yewon. Ada yang beralasan ingin mengabdi kepada klan utama, ada yang hanya ingin sekedar lulus tes ketiga, dan ada pula yang takut menghadapi jalan berbahaya yang ditempuh Cheon Yewon. Wang Hul sudah memprediksi hal ini sebelumnya, namun ia tidak bisa menyalahkan keputusan mereka. Setiap orang memiliki pilihannya masing-masing. Malam itu, meski banyak yang memilih pergi, masih ada banyak pula yang tetap tinggal. Mereka yang bertahan bukanlah para kadet terkuat atau paling berbakat, tetapi mereka yang hatinya telah tergerak oleh perkataan Yewon. Meski menyadari jalan yang mereka pilih penuh tantangan, mereka telah membulatkan tekad untuk mengikuti Yewon, siap menghadapi perjalanan sulit yang menanti di depan. "Tuan muda Cheon Yewon," panggil salah satu kadet yang berada di barisan. Womin yang mengamati kadet itu merasa tidak asing dengannya. Kadet itu meminta permintaan pada Yewon. "Bisakah saya berbicara singkat dengan Anda?" Wang Hul yang melihat kadet itu ternyata juga mengenalinya. Womin yang mengenali kadet itu sedari awal segera berkomunikasi telepati dengan Yewon. "Tuanku, Anda harus menerima Munku apapun yang terjadi." Yewon bertanya, "Memangnya kenapa?" Womin menjawab, "Munku adalah cucu dari tetua Dewan ke-9, Mun Yeon. Perkenalkan dulur, dia adalah Munku, kadet 408 dari klan Dark Dragon Palm." Narator berkata, puncak kultus Heavenly Demonic adalah Lord dan 12 tetua dewan yang berada langsung di bawahnya, dengan pengecualian para tetua dewan yang bukan dari salah satu dari 6 klan utama. Sisanya adalah seniman bela diri terampil yang mendapat posisi sepenuhnya berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Tetua Dewan ke-9, Mun Yeon, sebagai anggota klan Dark Dragon Palm yang terkenal. Dia naik ke posisinya melalui pencapaiannya selama perang besar terakhir, yaitu perang antara kekuatan keadilan dan kultus demonik. Tidak hanya dia memiliki seni bela diri yang kuat, dia juga memiliki kecerdasan yang hebat yang memungkinkan dia untuk menumbuhkan klan Dark Dragon Palm menjadi faksi yang dapat menyaingi 6 klan utama. Itulah kenapa keturunan dari klan Dark Dragon Palm dianggap sebagai salah satu target rekrutmen paling penting di antara calon Vice Lord.
Terlihat Munku berjalan mendekati Yewon dengan kaki yang agak terseret. Womin dan Wanggul yang melihatnya bertanya-tanya, "Hah? Kenapa dia pincang? Apa ada yang salah dengan dia?" Setelah berada di hadapan Yewon, Munku bertanya, "Anda memiliki 6 tanda nama kuning, benar?" "Benar sekali," jawab Yewon. "Salah satunya adalah milik saya," ucap Munku. Munku menjelaskan detailnya pada Yewon. 6 klan utama terus mencoba merekrutku, keturunan Dark Dragon Palm, sebagai salah satu bawahan mereka. Aku dengan sopan menolak setiap saat, dan kemudian itu terjadi saat Cheon Yu-chan datang kepadaku untuk ketiga kalinya. Saat aku memberikan responku, dia tiba-tiba menyerangku, dan pada akhirnya aku dikalahkan. Dia tidak hanya mengambil tanda nama kuningku, dia juga mematahkan kaki kiri dan lengan kananku, dan pergi setelah mengancamku untuk bergabung dengan grupnya jika aku ingin lulus ujian ketiga. Baekgi yang mendengar cerita itu merespon penuh kesal. Bajingan gila, dia tidak serakah untuk orang-orang berbakat, dia terobsesi dengan mereka. Munku melanjutkan perkataannya. Saya berencana untuk bergabung dengan grup manapun dan membalas dendam setelah saya pulih. Tapi, tidak ada yang akan menerima saya saat saya memberitahu mereka bahwa lengan dan kaki saya patah. Yewon menanggapi dengan ekspresi datar, tidak peduli. "Oh, tetap saja. Aku yakin ada beberapa yang akan menerimamu berdasarkan keahlianmu." Munku menanggapi, "Ada satu ketua grup yang mengatakan dia akan membawaku, tapi dia menarik kembali tawarannya setelah kurang dari 2 jam. Ternyata, Cheon Yu-chan telah ikut campur." Hubung yang mendengar itu merespon, "Benar-benar bajingan jahat. Sejujurnya aku senang sekarang tuan kita memotong lengannya. Serius." Munku melanjutkan perkataannya, "Terlepas dari tes ketiga, saya ingin membalas dendam secepatnya setelah saya pulih. Saat itulah saya dengar Anda memotong lengannya. Sejujurnya, saya tidak yakin apakah saya harus merasa senang atau kecewa. Itu sebabnya Anda harus bertanggung jawab." "Apa?" seru Yewon yang terkejut. Yewon berkata, "Aku mengerti kalau kau berada di situasi yang buruk, tapi bagaimana kau bisa sampai menarik kesimpulan itu?" Dengan tubuh gemetaran, Munku berlutut di hadapan Yewon, lalu berkata, "Saya minta maaf, saya tidak pandai berkata-kata karena saya masih merasa tertekan. Tapi saya ingin jika Anda menerima saya dengan melihat lebih dari sekedar lengan dan kaki saya yang patah." Yewon bertanya, "Apa itu berarti kau memiliki niat untuk bergabung denganku dalam perjalananku? Atau kau hanya ingin menjadi anggota grupku saja?" Menerima pertanyaan itu, dalam pikiran Munku tiba-tiba terlintas perkataan kakeknya. "Munku, saat kamu memasuki Demonic Academy, jagalah netralitas setiap saat. Tapi jika seseorang datang dan ingin kamu layani sebagai tuanmu, pastikan untuk mengamatinya dengan cermat sebelum membuat keputusan." Setelah mengingat nasihat kakeknya, Munku menjawab, "Bisakah saya bergabung dengan grup Anda untuk saat ini dan berpikir untuk menjadi pengikut Anda? Tidak akan lama, saya janji." Yewon menjawab, "Benarkah? Jika itu masalahnya, aku menolak." "Tapi itu..." ucap Munku yang kecewa mendengar jawaban Yewon. Mendengar penolakan Yewon, Womin bergegas masuk dan memberi saran. Tuanku, dia sedang dalam kesulitan yang cukup disayangkan. Kenapa Anda tidak mempertimbangkannya kembali, tuanku?" Womin menggigit bibirnya, lalu melanjutkan dengan telepati. "Tuanku, Anda akan menyesal membiarkan orang berbakat seperti Munku pergi. Bagaimana Anda bisa begitu mudah menyerah pada seseorang yang membuat semua kandidat face slot lainnya putus asa untuk merekrutnya?" Wanggul juga memberi saran. "Tuanku, saya pikir jika seseorang kadet cukup terampil untuk menjadi pemimpin grup, telah memutuskan untuk berlutut untuk Anda, ada kemungkinan besar dia akan mengatakan ya untuk menjadi pengikut Anda. Saya pikir akan lebih baik jika Anda menerima dia untuk saat ini." Yewon menjawab dengan berbicara langsung. "Jika aku menerima dia hanya berdasarkan keadaannya, bagaimana dengan semua kadet lain yang aku tolak sampai sekarang? Aku tidak bisa melanggar aturan yang aku terapkan sendiri, hanya karena dia pria yang berbakat." Munku membuat permohonan. "Tuan muda, bisa tolong beri saya 4 hari ini?" "Aku menolak," jawab Yewon. Munku menawar lagi. "Bagaimana kalau 2 hari?" "Tidak," jawab Yewon. Munku menawar lagi. "Bagaimana kalau 1 hari?" "Sudah cukup," jawab Yewon yang mulai kesal. Yewon bertanya, "Kenapa kau begitu putus asa untuk menjadi bagian dari grupku?" Munku diam sejenak dan berpikir. Yewon memerintahkan Nano untuk menganalisis wajah Munku. "Mengaktifkan mode analisis wajah," ucap Nano. Munku menjawab, "Itu karena saya ingin mengamati lebih jauh orang seperti apa Anda."
Saat Nano mencoba menganalisis wajah target, sistem tiba-tiba memberikan pesan error. Tidak dapat menjalankan mode analisis wajah. Yewon terkejut mengetahui bahwa Nano tidak bisa mengidentifikasi wajahnya. Nano kemudian memberikan informasi tambahan. Analisis tidak mungkin, wajah target ditutupi oleh kulit buatan. Mendengar hal itu, Yewon bergumam dalam hati. Kulit di bagian belakang telinganya sedikit berbeda. Apakah itu topeng kulit manusia? Kenapa dia menyembunyikan wajahnya? Mungkinkah dia menyembunyikan identitasnya? Nano melanjutkan analisisnya terhadap tubuh target, kecuali wajah, lalu menginformasikan. Setelah menganalisis struktur tubuh target, perkiraan usia 15 hingga 17 tahun, jenis kelamin, perempuan. Mendengar informasi itu, Yewon langsung terdiam, pikirannya kosong sejenak. Sementara itu, Munku yang memperhatikan ekspresi Yewon mulai merasa cemas. Dalam hatinya, ia bergumam. Kenapa dia menatap telingaku dan leherku seperti itu? Mungkinkah? Tapi tidak mungkin, bahkan guardian kiri pun tidak menyadari hal ini. Saat Munku masih mencoba mencerna situasi, tiba-tiba Yewon mengangkat tangannya, menunjuk ke arahnya, lalu berkata polos. Seorang gadis? Munku langsung tersentak. Refleks, ia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan tertawa canggung. Sebenarnya saya ingin menjadi pengikut Anda, Tuan Muda Cheon Yewon. Ternyata saya tidak perlu berpikir keras tentang ini. Tolong terima saya, hidup saya sekarang milik Anda. Melihat perubahan sikap Munku yang begitu tiba-tiba dan aneh, Wanggul dan Womin hanya saling pandang dengan ekspresi penuh kebingungan. Namun, di balik sikapnya yang ceria, Munku menatap Yewon dengan tajam. Ia menggunakan telepati untuk menyampaikan pesan secara diam-diam. Apa yang Anda katakan? Saya ingin membicarakannya secara pribadi dengan Anda nanti. Yewon yang mendengar hal itu hanya bingung dan terdiam. Lalu Yewon segera menegaskan bahwa ia telah menerima Munku menjadi pengikutnya. Mendengar hal itu, Womin sangat senang dan mendatangi Munku sembari berkata, Pemimpin grup Moon, maksudku Munku. Sudah lama ya, Jawomin, balas Munku. Pengikut Yewon yang lainnya juga mengucapkan selamat atas bergabungnya Munku dan menyambutnya dengan hangat. Yewon yang melihat hal tersebut hanya tersenyum dan bergumam dalam hati. Sekarang grup kami telah bertambah besar. Aku harus mengatur ulang grup. 26 orang baru bergabung denganku. Dengan total 53 orang, aku membuat grup yang sama dengan jumlah tanda nama kuning yang aku miliki. Dan aku memilih 5 pemimpin grup berdasarkan keterampilan dan loyalitas mereka. Pemimpin grup 1, Go Wanghul. Pemimpin grup 2, Baekgi. Pemimpin grup 3, Ho Sangwa, sekaligus penanggung jawab kadet wanita. Pemimpin grup 4, Jawomin. Pemimpin grup 5, Lekman. Dan seperti itu, aku datang memimpin faksi terbesar di Demonic Academy. Sekarang kita beralih ke suatu tempat, tepatnya pukul 8 malam, di belakang fasilitas pelatihan ekspor. Di sana, Cheon Yewon dan Munku bertemu secara pribadi, sesuai dengan janji mereka sebelumnya. Setelah mendengar penjelasan Munku, Yewon tampak terkejut dan bertanya, Wajah saudara kembarmu? Munku mengangguk dan mulai menjelaskan. Sebelum saya lahir, ayah saya dikirim dalam sebuah misi. Namun dalam misi itu, dia terbunuh akibat penyergapan yang dilakukan oleh kekuatan jahat. Karena keterkejutan itu, ibu saya meninggal saat melahirkan saudara laki-laki saya. Saudara saya, Munyu, lahir dari persalinan yang terhambat. Akibatnya, dia terlahir dengan cacat. Kakek saya, karena syok, memilih untuk menyembunyikan fakta ini dari dunia luar. Yewon menanggapi dengan nada datar. Aku kira hikmahnya adalah kau memiliki bakat jenius dalam seni bela diri. Tapi pada akhirnya, kebenaran akan terungkap seiring waktu. Jadi mengapa repot-repot menyembunyikannya? Munku menghela nafas, lalu menjelaskan lebih lanjut. Karena 6 klan utama ingin menjadikan klan Dark Dragon Palm sebagai salah satu klan bawahan mereka, bagaimanapun caranya. Mereka bahkan secara teratur mengirim perantara perjodohan kepada kami, mencoba menciptakan ikatan antara klan kami. Jadi, apakah mereka sudah mengetahui tentang situasi kami sebelum aku memasuki Demonic Academy? Mendengar hal itu, Yewon bergumam dalam hati. Aku mengerti, secara tradisional, posisi pemimpin klan Dark Dragon Palm selalu dipegang oleh seorang pria. Jika mereka mengetahui kondisi Munyu, apakah mereka akan tetap menjodohkannya? Kemungkinan besar, mereka akan memaksanya memasuki akademi, lalu menciptakan kecelakaan tragis untuk menghabisinya. Dan setelah tidak ada lagi pewarisah, salah satu dari mereka bisa menyerap klan Dark Dragon Palm, merusak keseimbangan kekuatan antara 6 klan utama. Munku melanjutkan perkataannya. Itu sebabnya saya memutuskan untuk memasuki Demonic Academy dengan menyamar sebagai seorang pria.
Jika saya berhasil meraih prestasi yang baik, bahkan 6 klan utama tidak akan bisa mengacaukan kami dengan mudah. Yewon menatapnya, lalu bertanya, tidak ada yang tahu jenis kelaminmu, jadi kenapa kau menggunakan namamu sendiri, bukan nama saudaramu? Moonku tersenyum tipis sebelum menjawab, karena aku ingin terlihat seolah-olah aku melakukannya atas kemauanku sendiri. Jika aku sampai ketahuan, setidaknya ini tidak akan menyeret klan atau saudara laki-lakiku ke dalam masalah. Yewon diam, hanya menatap punggung Moonku yang membelakanginya. Dalam hati, ia bergumam. Jadi dia memiliki cerita seperti itu. Dia juga tumbuh tanpa orang tua. Moonku berbalik dan memperingatkan Yewon. Sekarang Anda mengerti mengapa saya memakai topeng kulit manusia, bukan? Jadi tolong tepati janji Anda dan jangan pernah memberitahu siapapun. Yewon menjawab, aku berjanji. Namun, setelah itu, Yewon bertanya dengan rasa penasaran. Jadi, suaramu juga dimodifikasi? Moonku tersenyum, lalu mengatur suaranya sebelum menjawab. Tentu saja, aku akan segera ketahuan jika ada yang salah, bukan? Yewon tampak terpesona mendengar perubahan nada suara Moonku yang kini terdengar lembut dan halus. Dalam hati, ia bergumam. Saat dia memaksa suaranya menjadi serak, dia terdengar seperti remaja laki-laki yang sedang puber. Tapi sekarang jelas sekali dia perempuan. Moonku tersenyum, lalu berkata, jujur saja, aku merasa jauh lebih nyaman berbicara dengan suara asliku. Saat aku memaksa suara menjadi serak, tenggorokanku terasa sakit. Hehehe. Moonku melirik ke langit dan memperhatikan posisi bulan, lalu berkata, hampir lupa, sudah waktunya aku menempelkan kembali lem pada topengku. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil, lalu mulai melepaskan topengnya sambil bergumam. Jika aku tidak mengoleskan lem ini setiap malam, topeng ini bisa saja lepas kapan saja. Namun, sesuatu terasa aneh. Kenapa tidak mau lepas? Dengan perlahan, topeng itu akhirnya terlepas, memperlihatkan wajah aslinya yang manis dan lembut. Moonku mendesah pelan, lalu menggerutu. Sial, ikat kepalaku ikut terlepas. Sebenarnya sangat sulit mengoleskan lem hanya dengan satu tangan. Yewon, yang kini melihat wajah asli Moonku untuk pertama kalinya, terdiam sejenak. Wajahnya memerah, jelas sekali, ia terpesona. Melihat reaksi Yewon, Moonku hanya tersenyum lembut dan berkata, karena itu, aku senang bisa berada di sisi Anda, Tuan Muda.